Baik, berjumpa lagi di channel kami Tech Gino. Pada kesempatan kali ini kami kedatangan sebuah unit laptop gaming terbaru dari lineup Helios 300 oleh Acer yang merupakan keluaran tahun 2022. Langsung saja kita masuk ke bagian speknya. Speknya dia sudah menggunakan CPU i7 12700H dengan 6 performance core, 12 thread, dan 8 efficient core dengan 8 thread. Sehingga totalnya CPU ini punya 20 thread. Rated TDP-nya 45 watt, tapi dia punya PL1 limit di 85 watt dan PL2 limit di 115 watt. Performanya udah kayak CPU desktop. Untuk detailnya nanti ada di bagian performa. Di sini eGPU yang dipakai itu masih aktif ya, dari Intel UHD yang sudah pakai arsitektur Xe grafik. GPU yang dipakai di laptop ini adalah RTX 3060 yang max power-nya di 140 watt. Ini penting diperhatikan dan cukup ngeselin karena di seri GPU Mobile 3000, Nvidia menghilangkan penamaan Max-Q dan Max-P. Sehingga kita harus hati-hati dalam memilih laptop. Jadi kita harus memperhatikan varian GPU yang ada di laptopnya. Untuk laptop ini sudah menggunakan yang 140 watt. Jadi ini sudah pakai yang full power. Untuk VRAM-nya agak sayang, dia masih pas-pasan di 6GB tapi sudah GDDR6. RAM laptop ini sudah DDR5. Bawaannya dipasang 16GB satu keping 4800 MHz dengan timingnya CL40. RAM bawaannya di unit saya ini pakai RAM single rank 1x8 dengan IC dari Samsung. SSD unit yang kita dapat ini menggunakan dua SSD, yaitu satu SSD 512 dan satu lagi juga 512. Yang satu dari Micron, yang satu lagi dari Kingston. Keduanya sudah merupakan SSD NVMe Gen 4. Untuk Helios 300 2022 ini, untuk opsi memasang HDD atau SSD SATA-nya dihilangkan dan diganti baterai yang lebih gede, yaitu di 90 Wh. Helios 300 2022 ini sudah dilengkapi dengan WiFi card dari Intel, yaitu Intel Killer AX1675i. Sudah support Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.2. Bagian yang unggul banget di laptop ini menurut saya adalah layarnya yang sudah IPS dengan ukuran 15,6 inci. Refresh rate-nya sudah 165Hz di resolusi 2K dan support G-Sync juga. Untuk gaming sudah oke banget, cuman nggak berhenti di situ. Klaim dari Acer, laptop ini sudah mengcover 100% DCI Pre-3 dengan max 300 nits. Jadi udah nyaman digunakan untuk gaming dan editing. Berikutnya adalah bagian cooling. Cooling terutama di laptop gaming sangat penting. Percuma kan kalau laptopnya kenceng tapi suhunya bermasalah, menyebabkan laptopnya throttling terus-menerus dan jadi nggak enak buat main game. Berbahaya juga bagi jangka panjang laptopnya. Untuk coolingnya ini menggunakan konfigurasi 4 exhaust ke bagian kiri dan kanan laptopnya. Ada juga di bagian belakangnya 2 lubang. Laptop ini sudah dilengkapi dengan 5 heat pipe untuk membuang panas yang dihasilkan. 2 heat pipe yang dibagi ke CPU dan GPU, dan ada 1 heat pipe untuk CPU-nya. GPU-nya ada 2 heat pipe. Untuk sistemnya dia mengambil udara dari bagian bawah dan di bagian atas keyboard. Sebenarnya Acer di sini sudah cukup memperhatikan bagian coolingnya dan desainnya sudah cukup baik. Contohnya di bagian VRM untuk CPU dan GPU-nya itu sudah difasilitasi dengan cooling. Karena perlu diingat aja laptop ini CPU atau GPU-nya ini bisa menyedot power sampai 100 watt lebih kalau digunakan untuk bermain game. VRAM GDDR6 RTX 3060-nya juga sudah didinginkan dan diberi jalur khusus untuk heat pipe-nya. RAM juga di sini dikasih penutup metal yang ada thermal pad di situnya, jadi suhunya lebih terkendali. Acer di sini menggunakan istilah Aeroblade 3D Fan Technology, di mana fan untuk coolingnya memiliki fins yang tipis-tipis dan jumlahnya banyak, membuat kinerja fan-nya lebih efektif. Acer mengklaim bahwa fins dari fan-nya itu berjumlah 89 per fan-nya, dengan ketebalan di 0,08 mm. Hal unik lainnya, beberapa bagian cooling yang terlihat di bagian luar eksterior laptopnya itu dicat warna biru. Ya ini pure cuman estetik doang, tapi untuk thermal paste-nya ini juga udah bagus, jadi kalian nggak perlu ganti sepertinya. Ini dia sudah menggunakan dari bawaan pabriknya liquid metal. Laptop ini sudah memiliki beberapa mode-mode performa yang bisa dipilih, yaitu Quiet, Default, Extreme, dan Turbo. Semuanya bisa kalian atur dari software Predator Sense. Mode Turbo ini, fan-nya akan langsung max out.
hampir 7000 RPM yang suaranya kayak gini. Ya, sampai saat ini untuk laptop ini rekor laptop dengan fan terberisik yang pernah saya dengar. Dari yang saya tes sih untuk mode-mode performa ini cuman berpengaruh di clock speed CPU-nya. Ya kayak kalau di turbo mode itu clock speed-nya yang tadinya mentok di 3,8 GHz ini bisa naik ke 4. Tapi untuk bagian eksteriornya, terutama di bagian WASD masih aman terkendali. Suhu saat main game itu di bagian eksterior cuman 35 derajat. Paling panas sih di bagian lubang-lubang di atas keyboardnya yang bisa nyentuh 40 derajat. GPU-nya walaupun versi mobile, tapi ini performanya beda tipis dibanding varian desktopnya, yaitu 3060 yang desktop. Beda dengan RTX 3080 mobile yang sempat heboh, karena dia performanya jauh banget dibanding RTX 3080 desktop. Sayangnya di model ini kita tidak bisa undervolt CPU-nya ya. Bisa dilihat di throttle stop, dia lock dan voltage control-nya nggak bisa diotak-atik sama sekali. Untuk lengkapnya, ini ada beberapa hasil tes performa dari laptop ini. Semuanya dilakukan dengan versi BIOS dan driver terbaru saat video ini dibuat. Kita mulai dengan Cinebench R20. Di sini untuk skornya di angka 7000-an dan single core-nya 690-an. Nice. Dan skor segini buat laptop powerful banget. Ya kurang lebih setara i5 12600K desktop. Di sini bisa kalian lihat ada 4 mode, yaitu Quiet, Default, Extreme, dan Turbo. Ini ada mode dalam pengetesan baterai, ini artinya laptopnya dites dalam kondisi nggak dicolok dan pakai power dari baterainya. Untuk clock speed, nah ini kalian lihat, dari mode-mode ini terlihat sekali sedikit perbedaannya. Untuk mode Quiet dan Default bertahan di 3300-an MHz, sedangkan di mode Turbo dan Extreme performanya lebih dipush lagi, bertahan di 3500 MHz. Untuk baterai ini agak aneh ya. Karena dia awalnya berjalan lebih lama, mulainya rendah cuman 2500 clock speednya, tapi di akhir dia bertahan tuh 4000 MHz. Quiet dan default kurang lebih sama suhunya. Dan untuk turbo di sini dia paling dingin, tapi ya karena fan-nya dalam mode max jadi berisik banget. Untuk baterai di sini paling adem, nggak sampai 65 derajat. Next kita akan bahas Cinebench R23. Laptop ini mencatat skor di kisaran 18.000 dan single core 1800. Clock speednya di baterai sekarang jadi kelihatan nih konstan di 2,5 GHz dan semua modenya kelihatan gak beda banyak kecuali di mode silent. Mode lainnya kelihatan nge-push di akhir ke 4 GHz tapi stabil di kisaran 3,5 GHz. Rata-rata semua modelnya stabil di 82 derajat. Untuk mode baterai ada di 63 derajatan. Nah, tadi kan baru tes suhu yang berat di CPU, tapi ini jangkanya pendek karena cuma Cinebench sekali tanpa looping. Nah, kalau kita lihat untuk tes jangka panjang yaitu throttle test 10 menit di Cinebench R23, di sini saya tes untuk 2 mode yaitu turbo dan default. Baru kelihatan suhunya mulai panas, terutama di mode turbo. Rata-rata saat menjalankan suhunya di 95 derajat dan sempat beberapa kali menyentuh angka 100 derajat sampai throttle beberapa kali. Tapi di mode default masih cukup bisa dijaga dan mentok di 93 derajat. Tetap panas, tapi yang perlu diingat, workload Cinebench ini benar-benar berat menekan di CPU. Kalau kita main game jarang ada game yang begini, makanya kita tes juga suhunya di Cyberpunk. Suhu CPU saat bermain Cyberpunk dengan settingan optimize, ini saya ambil dari videonya Digital Foundry, di keempat modenya nggak sampai 85 derajat. Untuk suhu GPU-nya juga masih terkendali, suhunya nggak sampai 75 derajat. FPS-nya bisa dilihat di sini mode quiet saya kurang saranin ya, karena FPS-nya turun cukup banyak dan perbedaan suaranya juga nggak banyak gitu. Tetap sama aja, nggak berkurang jadi bener-bener diem, nggak mungkin juga. Saran saya sih di mode default aja ya, karena untuk mode extreme memang FPS-nya lebih tinggi, tapi fan-nya itu karena dia mau bikin gak seberisik turbo, jadinya suhunya itu cukup tinggi. Dan perbedaannya juga nggak banyak, cuman 3-5 FPS. Nah, jadi di sini ada list beberapa game dan average FPS-nya. Untuk GTA 5 ini ada sedikit cuplikan saat bermain di GTA Online, karena kalau GTA 5 dan GTA Online itu performanya suka berbeda lumayan jauh. Dengan session yang di sini penuh dan suhunya masih kejaga cukup adem,
dan FPS-nya juga masih di range 90-an. Terakhir untuk score Time Spy di sini ada untuk graphics score-nya ada di 8684 dan 10372 di CPU-nya. Desain kita akan membahas tentang bagaimana Acer ini merombak desainnya dari desain Helios sebelumnya. Helios tuh dulu dari tahun 2017 itu desainnya kurang lebih sama. Sekarang engselnya berubah, desainnya menjadi di atas body, sehingga sekarang rasanya lebih kokoh dan lebih mudah dibuka dengan satu tangan. Di bagian atas dia sudah cukup terasa premium, desainnya simple dan clean, hanya ada logo Predator yang menyala biru. Untuk yang ini lampunya nggak bisa dimatiin atau diganti warnanya. Di bagian dalamnya juga terlihat cukup mewah, terdapat aksen chrome yang terletak di bagian trackpad-nya. Trackpad-nya ini sendiri sudah enak dibanding varian Nitro 5 yang pernah saya punya dulu. Untuk feel-nya sih kayak trackpad yang pakai glass surface, tapi saya cari info di mana-mana nggak ketemu sih ini pakai bahan apa. Setelah itu di atasnya juga ada webcam yang secuil doang ini ya, ini kecil banget dengan resolusi 1080p. Speakernya untuk laptop ini secara mengejutkan sebenarnya cukup oke. Sistemnya dia down firing ya di bawah. Ada 2 driver atau 2 speaker. Kira-kira suaranya begini. Desainnya khas sekali dengan lineup Predator yang tampil dengan kesan laptop gaming. Walau kalau saya pribadi sih, jujur saya kurang suka dengan tampilan laptop yang mengesankan kalau dia itu gaming gitu. Kalau saya pribadi lebih suka dengan laptop Lenovo Legion desainnya. Dia simple dan tidak menonjolkan unsur gamingnya. Tapi ini balik lagi ke preferensi kalian. Untuk orang yang suka dengan desain gaming ini seharusnya cocok banget dengan laptop ini. Keyboardnya RGB, diatur 4 zona warna bisa di softwarenya, yaitu Predator Sense. Dan juga ada LED strip di bagian bawah laptopnya yang bisa kalian atur juga. Ya bagi saya sih, kaum anti RGB ini nggak guna sama sekali karena kurang kelihatan dan pasti langsung saya matiin. Keyboardnya ini udah enak untuk ketik, tapi menurut saya travelnya masih agak kurang, jadi rasanya agak terlalu cepat untuk menyentuh bagian dasarnya saat tombolnya ditekan. Di bagian atas keyboardnya ada tombol shortcut yang untuk mengaktifkan mode turbo. Dan ada lubang-lubang, yang ini bukan speaker ya, ini intake untuk si fan-nya. Keyboardnya di sini full size dengan numpad dan ada tombol shortcut untuk membuka Predator Sense. Keyboardnya juga punya beberapa aksen biru di tombol WASD, arrow key, dan Predator Sense. Beralih ke port. Portnya sendiri ini sudah cukup lengkap ya. Di bagian kiri ada Kensington lock, Ethernet, USB 3.2, dan audio jack. Di bagian kanan ada indikator power dan charge. Ada 2 port USB 3.2 Gen 2. Terakhir ini ada port yang didesain untuk memaksimalkan kalau kalian mau jadiin laptop ini desktop replacement atau mau di-dock di meja rumah kalian. Ini cocok banget karena ada port seperti power, Thunderbolt, HDMI, dan ini sebenarnya cukup jarang ya. Ada port mini DisplayPort yang saya lihat biasanya ada di laptop era 2014-an. Tapi hampir saya nggak pernah lihat lagi di laptop sekarang. Sayangnya kekurangan di laptop ini dia tidak terdapat sensor biometrik sama sekali, walau harganya sudah cukup tinggi. Kalau menurut saya sih, mau laptop gaming seperti ini pun biometrik harusnya tetap disertakan ya. Selain itu, kelemahan yang saya lihat adalah desainnya punya finishing yang keren sih, matte gitu, dan rasanya premium. Tapi dia jadinya gampang banget untuk nempel sidik jari. Dipakai 1 jam bermain game aja udah langsung kelihatannya jorok banget. Untuk build quality, laptop ini sudah sesuai dengan harganya. Sebagian besar bodinya sudah terbuat dari metal, kecuali bagian bawahnya yang terbuat dari plastik. Tetapi saya agak mengkhawatirkan di bagian lidnya, ini mungkin mengejar ketipisan bodinya. Ini tipis banget sehingga kalau kalian mau buka laptopnya, apalagi dibuka dari sampingnya bukan di tengahnya, itu berasa banget flex. Overall bodinya solid dan berasa padat nih, premium gitu. Terakhir, dengan laptop ini kalian berarti sudah harus siap ya. Ini namanya laptop gaming, beratnya ada di 2,4 kg. Dengan casan yang hampir 1 kilo. Next, untuk baterai, laptop ini baterainya cukup irit untuk seukuran laptop gaming. Untuk penggunaan saya, kalau misal di sekolah ngerjain tugas dan lainnya, ini baterai bisa bertahan 4 jam lebih, bisa 5 jam. Terus mungkin kalian bertanya tentang laptop ini.
Dari dulu nih Valiant Nitro 5 dan Helios 300 kok desainnya mirip dan speknya sama ya, tapi kok harganya beda gitu. Nah, ini sebenarnya cukup menarik karena kalau kita lihat video teardown Nitro 5 2022 di YouTube, bisa kita lihat kalau motherboardnya sama persis kayak Helios 300 ini. Terlihat juga Nitro 5 2022 ini dia nggak ada port mini DisplayPort, tapi di Mobonya ada bagian yang nggak disolder nih sebenarnya untuk mini DisplayPort. Tapi ada beberapa perbedaan. Saya lihat si cooling Helios 300 ini lebih baik dari Nitro 5. Selain itu juga ada perbedaan di layarnya. Nitro 5 ini kelasnya masih di bawah Helios 300, dia masih 1080p. Dan konfigurasi storage juga berbeda di Nitro 5. Dia support 1 SSD atau HDD SATA. Di Helios 300 nih dia diganti baterai yang lebih besar. Tapi hal yang paling berbeda adalah Nitro 5 nih bodinya masih full plastik, berbeda dengan Helios 300 yang bodinya sebagian metal. Jadi ya dipertimbangkan sendiri aja lebih cocok yang mana. Oke, jadi laptop ini bisa kalian pertimbangkan. Laptop ini punya sisi positif di layarnya yang bagus banget untuk konten kreator yang bekerja dengan warna. Dan layarnya udah bagus buat gaming juga. SSD-nya sudah Gen 4 dan kenceng. Desainnya cocok bagi orang yang suka estetik gamer. RTX 3060 udah full power loh. Kekurangan yang perlu diperhatikan adalah coolingnya. Ini namanya, saya lihat sih memang laptop gaming tuh coolingnya bisa thermal throttling. Apalagi kalau laptopnya kalian nggak bersin, berdebu terus. Oke, jadi untuk video kali ini saya rasa cukup sekian. Terima kasih untuk Advo Indonesia yang sudah mau mengirimkan sampel unit review ini kepada kami. Tapi tenang, video ini tidak ada editorial input dari siapapun dan ini pure opini saya. Sekian dan terima kasih.